Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Undaris. Kembali lagi di podcast Saatnya Bisa Tahu. Bincang santai teman Undaris. Kita kedatangan tamu istimewa dari Fakultas Agama Islam ya Pak, yaitu Bapak Ayap Rosyidi, SPDI, MPDI. Beliau ini adalah wakil dekan ya Pak Iya, di Fakultas Agama Islam. Sehat ya Pak? alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, di podcast ini kita akan membahas tema yang cukup menarik karena Pak Ayap ini memiliki latar belakang di manajemen pendidikan Islam, maka kita temanya adalah puasa dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Iya. Ya, kita bincang santai saja ya Pak Ya, Ayap. Pak Nevi. Kita langsung saja tanya ke pakarnya ini, Pak Ayap, ini di bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan tarbiyah. Apa itu Pak, bulan tarbiyah itu Pak? Oke. Terima kasih Mas Fahlevi dan para sahabat Undaris dimanapun berada. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini saya bisa menemani Mas Fahlevi di apa ini namanya? Podcast Saatnya Bisa Tahu. Saatnya Bisa Tahu. Ya. Jadi begini, apa yang dimaksud dengan puasa itu dikatakan bulan tarbiyah? Bahwa di bulan Ramadan ini pada dasarnya kita sedang melaksanakan pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses ibadah puasa. Kalau dalam perspektif manajemen itu, dalam manajemen pendidikan itu kan ada tiga hal ya, ada tiga istilah yang biasa disebut, ada input, ada proses, dan ada output. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kita sudah tahu semua ya, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat itu kalau kita lihat dari perspektif manajemen pendidikan ya, itu ayat mengandung yang pertama ada input. Jadi di dalam bulan tarbiyah Ramadan ini ada inputnya. Kalau di dalam pendidikan input itu adalah calon mahasiswa baru kalau di kampus. Maka di bulan Ramadan ini inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Lalu prosesnya apa? Prosesnya adalah kutiba alaikumussyam, diwajibkannya berpuasa. Jadi proses pelaksanaan ibadah Ramadan saat ini adalah berupa tindakan nyata ya, sebagai proses pendidikan. Kemudian outputnya, harapannya nanti setelah mengikuti proses ini ada output yang baik, yaitu la'allakum tattaqun. Begitu kira-kira. Jadi menarik Pak. Inputnya adalah orang-orang beriman, prosesnya itu puasa itu sendiri, dan hasil akhirnya adalah orang menjadi yang bertakwa ya Pak. Iya. Kurang lebih kalau dalam menjalankan puasa itu sebagai orang beriman itu, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya menjalankan puasanya? Oke, jadi dalam pendidikan itu logikanya ketika inputnya baik, kemudian diproses dengan baik, maka akan menghasilkan output yang lebih baik. Lah, input orang-orang yang beriman ini kan udah kategori baik. Allah mewajibkan puasa itu kan tidak pada sembarangan orang, tidak semua manusia, tetapi hanya orang-orang yang beriman. Pilihan, ini adalah input pilihan. Maka ketika kita lakukan prosesnya dengan baik, ya, kita ikuti kaifiat-kaifiat yang dicontohkan oleh Rasul, ya, bagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian nanti akan menghasilkan output menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena puasa itu ibaratnya kalau pendidikan itu kan ada ujian biasanya. Ketika ujian itu kan ada lulus, ada tidak lulus. Nah, puasa kita juga sama. Ketika tidak lulus itu kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas.
Nah, ketika yang lulus, kita dijamin oleh Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari atas keimanan dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni segala dosanya. Selesai Ramadan dia menjadi pribadi yang bertakwa. Gitu. Jadi harus mau puasa itu harus iman dulu. Maka kalau enggak iman berarti enggak bisa puasa ya Pak. Betul ya. Jadi dalam proses ini ada beberapa tahapan. Jadi kita pertama perhatikan niat ya. Sebagaimana kita tahu niat itu ada dua fungsi, yaitu niat itu menentukan hasil. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan yang didapatkan oleh orang itu adalah tergantung pada niatnya. Itu menentukan hasil. Kemudian yang kedua menentukan nilai. Ya, menentukan nilai kalau lihat hadis terusannya kan di situ, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan kembali pada Allah dan Rasulnya. Jadi nilai ibadah yang kita lakukan itu akan ditentukan oleh niat kita. Nah, dalam berpuasa itu kita tata niat awalnya. Di awal ini harus kita menata niat. Ya, dasari puasa kita itu dengan imanan, rasa iman kepada Allah, penuh keyakinan bahwa puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban, kita yakini bahwa Allah sudah menyiapkan pahala istimewa nih untuk yang berpuasa. Kan di dalam hadis qudsi katanya as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ibadah khusus. Jadi hanya untuk Allah, dan Allah langsung yang akan memberikan pahalanya kepada kita. Nah, itu pertama niat. Nah, setelah niat, berikutnya perhatikan syarat dan rukunnya. Ya, syarat dan rukunnya kita perhatikan supaya lebih sempurna lagi. Ditambah lagi kesunahan-kesunahan yang lain seperti salat tarawih, infak sedekah, tadarus dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nanti akan dinilai lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau udah puasa tapi niatnya sia-sia ya dapatnya cuma Betul. lapar dan haus ya Pak. Iya, kalau kita tidak dasari niat itu dengan imanan wahtisaban tadi, itu nanti ya sia-sia, nggak bernilai gitu ya. Setelah niat juga nanti bisa kita sempurnakan lagi ya, supaya lebih berkualitas dan bernilai ibadah kita di hadapan Allah, kemudian kita menjadi lulusan Ramadan yang berkualitas, output yang berkualitas. Berikutnya kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 5 tips ya. Jadi yang pertama adalah menjaga pandangan ya, menjaga pandangan. Dari apa? Dari pandangan-pandangan yang tercela, yang hina, yang dapat merusak hati kita dan melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Pahlevi, kalau pandangan ini kan susah gitu ya, dikendalikan gitu ya. Kalau Mas Pahlevi searching di Google gitu, yang dicari apa, yang keluar apa, dan kita tidak bisa menghindar dari itu kan. Maka kalau kata Rasul itu namanya pandangan itu adalah panah beracunnya iblis gitu ya. An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis laknatillah. Jadi pandangan itu adalah sahmun masmumun, panah yang beracun, min sihami iblis laknatillah, yang dimiliki oleh iblis laknatullah. Maka faman tarokaha, kata Rasul, barang siapa yang bisa meninggalkan pandangan untuk tidak memandang hal-hal yang tidak seharusnya dipandang itu ya, khaufan minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan atahullahu azza wa jalla imanan, akan menetapkan keimanan. Allah akan mendatangkan keimanan pada diri kita ya. Kemudian tidak sekedar menetapkan iman pada diri kita, tetapi yajidu halawatahu fi qalbihi. Kita akan merasakan manisnya rasa iman itu di dalam hati. Seperti itu. Itu tips yang pertama dari Imam Al-Ghazali. Tips yang kedua Pak. Nah, tips yang kedua, setelah menjaga pandangan, kita juga mengajak anggota tubuh yang lain juga untuk berpuasa ya, untuk kita jaga lisan ya. Kita jaga lisan kita dari perkataan-perkataan
yang tidak disukai oleh Allah. Ghibah, ya, menggosip, menyebarkan berita hoax, ya, kemudian perkataan-perkataan kasar yang menyakiti orang, ya, itu kita hindari. Karena kalau kita lihat di antara sekian banyak anggota tubuh kita, ya, itu yang paling krusial itu adalah lisan. Ya. Dengan lisan itu kita bisa memotivasi orang lain. Dengan lisan kita bisa membahagiakan orang lain, tapi dengan lisan pula kita bisa menyakiti hati orang lain dan bisa menurunkan derajat orang lain. Oleh karena itu dalam Islam itu lisan itu fungsinya dibatasi hanya 2. Ya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Jadi fungsinya hanya 2 saja. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam saja. Nah, itu saking apa? Saking krusialnya lisan. Dan itu kalau kita tidak jaga bisa mengurangi keistimewaan atau pahala puasa yang kita lakukan. Yang kedua, ya. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, selain pandangan, lisan, maka berikutnya adalah pendengaran kita juga harus kita jaga. Jangan sampai telinga itu kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, ya. Tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah, mendengarkan berita-berita hoak juga, mendengarkan gosip yang apalagi sampai nimbrung gosip, kita ikut menggosip gitu ya. Allah menyamakan ketika kita menggunakan pendengaran itu untuk mendengar hal-hal yang tidak sepantasnya, itu menyamakan sama dengan kita memakan makanan haram. Di dalam surat Al-Maidah ayat 42 Allah berfirman, "Samma'una lil kadzib, akaluna lis-suht." Mereka itu mendengarkan perkataan-perkataan bohong dan memakan makanan yang haram. Itu ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga harus menjaga anggota tubuh kita yang lain, tangan, kaki, dan perut. Jangan sampai perut kita ketika buka dan sahur itu diisi oleh makanan-makanan yang subhat, apalagi haram. Nah, itu harus diperhatikan. Karena sia-sia kita berpuasa setiap hari, menahan diri dari makan minum dari fajar sampai terbenam matahari, sementara makanan yang kita makan ketika sahur, makanan yang kita makan ketika buka itu berasal dari makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, nanti kita akan rugi. Nah, nanti kita hanya dapat haus dan dahaga, lapar dan dahaga saja itu puasanya. Jadi output kita nanti tidak berkualitas. Dan yang terakhir, itu tips dari Imam Al-Ghazali, ya. Jadi pandangan, kemudian pendengaran, kemudian lisan, kemudian perut. Berikutnya kaki dan tangan kita. Jangan sampai kaki kita dipakai berjalan, ya, untuk maksiat, ya. Tangan kita digunakan untuk maksiat. Nah, kalau kita lakukan itu, maka insya Allah puasa yang sudah kita lakukan diniati dengan imanan wahtisaban, kita kemudian memperhatikan syarat dan rukunnya, kaifiat yang dicontohkan oleh Rasul, ditambah dengan tadi tips yang dari Imam Al-Ghazali itu, maka insya Allah proses itu kita lakukan dengan baik, maka semoga nanti kita mendapatkan output yang baik. Setelah Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Seperti itu kira-kira, Mas Pahlevi. Luar biasa ini Pak Ayat Prosidi. Jadi inputnya harus baik, prosesnya baik, outputnya insya Allah jadi lebih baik ya Pak. Iya betul. Jangankan inputnya yang baik ya, inputnya yang tidak baik dalam pendidikan itu ketika diproses dengan baik, dia akan menjadi baik. Walaupun ya sangat tergantung pada bagaimana kita mengikuti proses itu. Kan nggak semua siswa juga ketika belajar itu nilainya baik ya, walaupun prosesnya sudah baik. Nah, maka ya kita harus usahakan supaya kita ikuti proses pembelajaran Ramadan ini dengan baik, dengan cara seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Iya, siap Pak. Terakhir ini mungkin ada pesan-pesan untuk teman Undaris Pak. Ayo.
Baik, untuk teman-teman Undaris dan mungkin seluruh eh, masyarakat yang kenal dengan Undaris, mari manfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita sudah berdoa dari bulan Rajab, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allah sudah kabulkan, kita dipanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan, maka sangat rugi kalau kita sia-siakan bulan Ramadan kali ini. Mari kita maksimalkan ibadah kita supaya nanti kita selesai Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, terima kasih banyak Pak Ayep untuk ilmu yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kami merasa terhormat, Pak Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Pak Ayep Rosidi, SPDI MDI, bisa hadir di podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak? Untuk teman-teman Undaris tetap ikuti podcast kami. Jangan lupa ajak teman-teman saudara untuk menonton juga, dan yang belum kuliah mungkin bisa ikut direkomendasikan mendaftar di pmb.undaris.ac.id. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya di Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak? Bincang santai teman Undaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.